wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, saya meminta waktu Bapak untuk melakukan wawancara. Pada kesempatan hari ini saya ingin melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Kasir selaku Kepala SMA Negeri 1 Nusa Ungu untuk memenuhi salah satu tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang selama ini Bapak Kasirin terapkan di sekolah kita ini. Langsung saja Pak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Di sekolah tentunya memang ada berbagai kasus, baik yang datang dari guru, siswa, dan juga orang tua yang memang perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Dari kasus-kasus yang ringan yang bersifat internal, kemudian sampai dengan kasus-kasus yang juga menyangkut eksternal yang perlu penanganan yang melibatkan instansi lain. Setelah diidentifikasi, kita perlu mengkomunikasikan, kemudian juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, terutama pada atau dengan para wakil kepala sekolah dan koordinator TU serta guru BK. Jika yang rumit, juga kita berkoordinasi kolaborasi dengan pihak yang terkait. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Untuk kasus tersebut ini memang sangat rumit bagi saya untuk pengambilan keputusan, namun itu perlu diputuskan, karena kalau tidak diputuskan nanti akan berlarut-larut, jadi malah menyulitkan bagi kita. Langkah-langkahnya ya kita berkoordinasi, kemudian komunikasi, dan juga minta pendapat dari guru senior, dari wakil kepala sekolah, dan mungkin guru BK ini yang berhubungan dengan personil, etika personil dan etika siswa. Kemudian juga berpedoman pada regulasi yang ada, biar kita dalam pengambilan keputusan tidak akan salah dan bisa dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat pada kasus tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. Bagaimana atau hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, kemudian tantangannya kira-kira apa Pak? Untuk pengambilan keputusan yang langkah yang efektif atau hal-hal yang efektif adalah jalinan komunikasi, kemudian koordinasi, dan minta pendapat dari pihak-pihak yang lain, kemudian juga musyawarahkan dengan wakil, kemudian dengan pengawas sekolah, kemudian juga dengan dinas PDMK, dan juga dengan komite sekolah. Dan saat ini ada Dewan Pendidikan,
biar itu menjadikan apa namanya, juga dengan regulasi yang ada, kita sesuaikan dengan regulasi yang ada. Jadi tidak atau harus berpedoman pada itu, pada regulasi, biar kita tidak memburu-buru dan tidak apa namanya, menjadi tidak baik dalam pembuatan. Tantangannya adalah biasanya orang yang terlibat dalam kasus sudah diselesaikan, kemudian masih grudel di belakang. Ya. Oleh karena itu kita harus ada penengah, yaitu guru senior ataupun dengan para wakil, untuk mendekatkan kembali, untuk apa namanya, menggali kembali apa yang menjadikan mereka berunding itu. Yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Terus yang kedua, apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk dan prosedur apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Untuk penanganan kasus kan kadang datang dengan tiba-tiba, dan ada kasus yang ringan yang sifatnya internal, kemudian ada kasus yang cukup berat sifatnya dengan eksternal juga. Oleh karena itu pada dasarnya tidak terjadwal. Jika kasus yang ringan secara intern ya langsung kita selesaikan, namun demikian ya dengan berkoordinasi dengan wakil-wakil kita, sehingga tidak nanti dalam pengambilan keputusan walaupun yang ringan nanti ada gong monisland istilahnya. Jadi tidak ada penjadwalan. Tidak ada penjadwalan. Hanya saja untuk kasus yang melibatkan eksternal ya kita perlu berkoordinasi dengan dinas terkait, kemudian juga komunikasi dan kemudian musyawarahkan. Yang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Terima kasih. Untuk seseorang yang mempermudah biasanya guru konselor, pembimbing, ini yang berkaitan dengan kasus anak-anak. Karena anak-anak kita kan sekarang banyak mendapatkan atau terlibat dalam kasus yang sebenarnya itu memang dunianya anak. Kemudian hal-hal yang mempermudah ya kita selalu komunikasi, selalu koordinasi, kemudian minta pendapat pada yang punya wewenang, dan kita utamakan musyawarah. Ini Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, oke. Pembelajarannya yang harus kita ambil dan untuk dijadikan pedoman untuk selanjutnya adalah komunikasi, koordinasi dan musyawarah, serta dengan menyelesaikan sesuatu masalah dengan hati yang dingin. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang
Bapak sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kami calon guru penggerak angkatan 9, kemudian bisa saya terapkan di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Ya, oke. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Pak Teguh? Alhamdulillah sehat Bu. Nuhun sewu Bu, saya minta izin waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait tugas yang saya kerjakan, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 9 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Hana terkait pengambilan keputusan yang Bu Hana alami di sekolah Bu Hana yang berbasis pada nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Baik, kita mulai Ibu. Untuk Ya. pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bu Hana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya Pak Teguh. Selama menjadi pemimpin di sini tentu banyak permasalahan yang saya hadapi terkait dengan dilema etika itu. Saya mengidentifikasi, ya saya telaah dulu, saya cari informasi yang akurat terkait dengan permasalahan yang dihadapi sebelum nanti dimusyawarahkan untuk arah pengambilan keputusan yang terbaik seperti itu Pak. Jadi diidentifikasi dulu Ibu kasusnya, baru kemudian tindak lanjuti. Kemudian yang kedua Bu, bagaimana Bu Hana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya Pak Teguh, dari pengalaman saya selama di sini untuk permasalahan yang mengandung unsur yang dibenturkan pada dilema etika ini, saya yang pertama tentu harus menelaah dulu permasalahan yang ada, kemudian tentunya saya memiliki rekan-rekan di sekolah, dengan warga sekolah saya harus musyawarahkan dulu, kemudian kita mencari solusi yang terbaik dari yang terbaik, karena memang untuk kasus dilema etika ini tentu sama-sama mengandung nilai yang benar, seperti itu harus dimusyawarahkan musyawarah untuk mencari yang benar dari yang benar. Ya. Terus yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bu Hana lakukan selama ini? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, yang pertama tentu saya harus mencari informasi terlebih dahulu, kemudian saya musyawarahkan bersama, meminta pendapat dari rekan-rekan kerja saya, terutama rekan-rekan guru sehari-hari terkait permasalahan ini, minta masukan dari mereka, baru nanti dimusyawarahkan bersama. Untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang Bu Hana anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang menurut saya efektif ketika ada suatu permasalahan atau kasus, tentu saja ketika ada persamaan persepsi dalam menelaah permasalahan tersebut, kemudian ada persamaan persepsi dengan rekan-rekan saya, sehingga nanti ketika mencari solusi akan menjadi lebih efektif dan lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Kemudian apa sih tantangan yang Bu Hana hadapi dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika? Untuk tantangan tentu saja selalu ada, terutama untuk dari sisi personal mungkin ya, nanti ada benturan kepentingan, kemudian ada perbedaan
antara saya dengan petani yang lain dalam memandang suatu permasalahan itu. Kemudian kalau memang hal itu cukup mengganggu, nanti paling saya akan kembalikan lagi ke peraturan yang ada. Terus yang selanjutnya Bu, apakah Bu Hana memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan suatu kasus atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Hana jalankan untuk menghadapi kasus dilema itu? Untuk jadwal tidak ada Pak Teguh. Untuk jadwal itu tidak ada jadwal khusus ya. Jadi ketika ada permasalahan terjadi, ya yang paling efektif itu yang paling cepat harus ditangani, harus mencari solusi, mengambil keputusan bersama yang dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi semakin cepat diatasi akan semakin baik. Jadi tidak ada penjadwal Ya, tidak ada penanganan jadwal sepak khusus ya. Kemudian yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Bu Hana dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, untuk faktor-faktor pendukung saya, tentu saya itu sangat terbantu dari dukungan rekan-rekan guru saya, rekan-rekan komite juga yang dalam hal persekolahan ini jika ada permasalahan mereka yang mendukung saya sehingga mencapai keputusan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan keputusan yang tepat. Mungkin yang terakhir Bu, ini pertanyaan dari saya. Dari semua hal yang telah Bu Hana sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Hana petik dari pengalaman Bu Hana selama mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang selama ini kurang lebih saya 2 tahun Pak di SD Mergawati 3 ini, pembelajaran yang dapat saya petik itu yang pertama, bagaimana suatu permasalahan itu bisa dicarikan solusinya, yaitu dengan musyawarah bersama, kemudian dengan saling berkomunikasi, berkolaborasi dengan semua pihak yang menjadi warga sekolah, tentu akan lebih mempermudah dalam pengambilan keputusan yang dampaknya nanti akan dapat dipertanggungjawabkan bersama juga. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang Bu Hana sampaikan tadi bisa menjadikan atau menambah ilmu bagi saya. Terima kasih Bu Hana. Ya, Mohon maaf apabila ada salah. Untuk kata yang saya salah, saya mohon. Ya, sama-sama Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.